Selamat jumpa kembali Ibu dan Bapak, saudara-saudariku, umat Allah yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan Renungan MSC Provinsi Indonesia 2 Agustus 2025. Hari ini kita akan mendalami bersama mengenai bacaan suci yang ditawarkan kepada kita, yakni dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam Injil Matius ini mengetengahkan tentang Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis, kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Saudara dan saudariku, umat Allah yang dikasihi Tuhan, peristiwa tragis yang dilakukan oleh Herodes terhadap Yohanes. Peristiwa ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa ketika orang mempunyai suara hati yang tumpul, ia akan berbuat apa saja semaunya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa Herodes, dia sungguh-sungguh tidak mengenal suara hatinya. Padahal kalau kita perhatikan dengan baik, ia sesungguhnya takut akan Yohanes. Mengapa takut akan Yohanes? Karena ia sudah banyak mendengar tentang siapa itu Yohanes. Dan Yohanes adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran yang hakiki untuk disampaikan kepada umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu hari ini kita diajak untuk mengenal suara hati kita. Dengan mengenal suara hati kita, kita akan mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk dalam hidup kita. Siapa saja yang mengenalnya dengan baik, maka ia akan melakukan sesuai apa yang ia dengar, ia rasakan, ia pikirkan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Bapak, Ibu, saudaraku dan saudariku yang terkasih, selain kita mengenal suara hati kita juga melihat situasi dan kondisi real yang kita hadapi. Ada berbagai macam peristiwa hidup yang dialami oleh kita yang menyebabkan hati kita diuji, pikiran kita dijernihkan. Untuk dapat menguji dan menjernihkan hati nurani itu, maka kita harus mempunyai filter dalam hidup. Filter dalam hidup yaitu kita harus beriman teguh kepada Yesus. Yesus adalah sumber suara hati yang sejati. Dan bagi banyak orang yang tidak memiliki suara hati yang jelas, biasanya akan mengalami kesulitan dalam hidup bersama. Hati mudah terkoyakkan oleh situasional. Pikiran tidak menjadi jernih karena berbagai macam persoalan. Maka akhirnya orang itu mengambil jalan pintas. Untuk apa? Untuk bisa mencelakakan dirinya sendiri, pun juga bisa mencelakakan orang lain. Dan untuk supaya hati nurani itu bisa terbuka dengan baik dan bisa memperoleh kedamaian hati, maka ada sarana yang ditawarkan oleh gereja. Apa itu? Sarana yang paling utama adalah pengampunan dosa. Melalui sakramen rekonsiliasi, melalui sakramen pengampunan, kita memperoleh kesembuhan. Supaya kita boleh melihat kembali rahmat Allah yang baik itu yang tercurah ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang boleh disembuhkan. Pengalaman hari ini membuktikan bahwa ketika orang menutup hatinya dengan tidak melihat apa yang dikatakan Allah dalam setiap peristiwa hidup, maka orang akan melahirkan sesuatu yang arogan, sesuatu yang merugikan orang lain, sesuatu yang pada akhirnya mendatangkan ketidakstabilan dalam hidup, mendatangkan bahaya dalam hidup. Dan oleh karena itu kita diajak untuk melihat lebih jeli dalam proses
pencarian hidup kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak di hari ini supaya kita senantiasa melihat bahwa hati kita, pikiran kita, dan bahkan spirit kita harus digerakkan oleh semangat, yaitu semangat akan kasih Allah. Dan oleh karena itu, saya di akhir permenungan ini, saya menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah jemu-jemu untuk datang ke tempat pengakuan dosa, supaya hati kita aman, damai, dan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.